Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Misteri People, ketemu lagi di cerita misteri Kang Rudi Channel. Hari ini mau cerita lagi tentang pengalaman saya pribadi ketika saya ditempatkan di kantor cabang, di mana kantor ini adalah sebuah bangunan tua, terbengkalai pula, memang sudah dikosongkan sangat lama sehingga kondisinya sedikit creepy gimana gitu ya, sehingga banyak juga dari warga masyarakat sekitar yang lewat ke situ sering melihat sosok-sosok penampakan di tempat itu. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, bagi kalian yang punya pengalaman misteri atau pengalaman mistis, silahkan kalian bisa kirimkan ke alamat email saya di bawah, atau bisa langsung juga ke DM Instagram saya @kangrudi, atau juga nanti saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe, tentunya jangan ragu-ragu, langsung aja subscribe sekarang channel ini. Siap nggak siap? Kita mulai ceritanya sekarang. I see you. Kejadian ini adalah sebuah kejadian sekitar tahun 2008, dimana pada saat itu tempat saya kerja ini harus di-merger dengan dinas atau instansi lain, sehingga mengalami segala perubahan di dalamnya. Dan pada saat itu saya pun juga mendapatkan tugas untuk mengelola kewilayahan gitu ya, tepatnya di daerah Baleendah. Dan singkat cerita, setelah saya mendapatkan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas di tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saya mencari tempat atau kantor yang akan saya tempati untuk bekerja gitu ya. Dan akhirnya dengan sedikit bantuan dari kawan-kawan, saya menemukanlah tempat itu gitu ya, kantor tempat untuk saya melaksanakan tugas. Dan sangat kaget sekali sebenarnya ketika saya melihat bangunan itu. Ternyata bangunan itu bangunan tua, amat dikosongkan sepertinya, karena debunya juga sudah mulai kelihatan, dari luar pun juga kotor gitu ya, nggak terawat gitu. Kemudian saya lihat dari atas motor bahwa ternyata gerbang itu dikunci gitu ya, digembok lah gitu. Jadi saya nggak bisa ke dalam, saya hanya lihat dari luarnya saja. Kemudian ada halaman sebelum ke rumahnya itu, jadi ada halaman. Saya lihat di halaman itu ada bekas pohon yang ditebang. Pohonnya cukup besar, tapi akarnya itu masih menancap. Hanya yang ke atasnya itu sudah ditebang. Dan hasil tebangannya itu ada tergeletak begitu saja di area situ. Cukup lama saya mengamati dari luar dan mulai terasa aura-aura mistis dari dalam. Ketika saya sedang asik mengamati dari luar situasi dan kondisi di tempat itu, tiba-tiba dari seberang jalan ada seorang bapak-bapak teriak gitu ya ke saya. Pak, mau ke dalam? Sontak saya lihat gitu ya, saya lihat ke arah seberang jalan. Saya lihat, oh iya Pak, saya mau lihat ke dalam. Ini kuncinya ada di saya. Nah, ternyata dia itu dititipkan kunci bangunan itu gitu ya. Ini Pak, kuncinya, katanya. Kalau mau ke dalam silakan, katanya, buka aja sendiri katanya. Akhirnya saya menyeberang jalan. Jadi si bapak-bapak itu rupanya pemilik kios gitu, jadi ada kios kecil lah gitu ya, untuk ngopi dan lain sebagainya. Si bapak-bapak itu ke dalam ngambil kunci, saya nunggu di luar. Kemudian dia bilang, Pak, ini Pak, katanya, kuncinya, kalau mau ke dalam ya silahkan, katanya gitu. Dan si bapak-bapak itu pada saat itu tidak berbicara apapun tentang keadaan di dalam gitu ya. Ya saya pikir ya udahlah gitu ya, keadaan itu baik-baik saja gitu.
Akhirnya saya ambil kuncinya, kemudian saya menuju ke pintu gerbang si bangunan kantor saya yang baru. Saya buka sendiri, saya buka gerbangnya, saya dorong, karena begitu saya masuk saya melewati area taman di depan. Saat itu saya belum tahu bahwa ini kunci yang pintu mana, karena begitu masuk itu ada 3 pintu sebenarnya. Begitu saya masuk itu sebelah kiri itu ada tuh besi gerbang lagi, kemudian di tengahnya itu yang kedua itu ada pintu yang cukup besar kayaknya. Jadi digambarkan bahwa kantor ini bukan semacam bangunan kantor pada umumnya, jadi hanya rumah biasa gitu ya, kita tempatin gitu. Itu bentuknya itu seperti itu, rumah gitu. Jadi ini mungkin pintu untuk ke ruang tamu atau apa gitu. Kemudian ada pintu yang sebelah kanan, yang terakhir ini kayaknya pintu untuk ke arah dapur dan sebagainya lah kalau digambarkan. Saya cobain satu-satu ke pintu gerbang itu, saya pasin kuncinya, ternyata bukan. Terus saya ke pintu kedua, saya coba juga untuk dibuka pintunya, ternyata bukan juga. Nah, akhirnya ya udahlah, berarti ini kan kunci yang pintu ketiga gitu. Akhirnya saya buka, ternyata benar gitu ya. Saya buka, ini kuncinya. Jadi begitu saya buka, si pintunya itu kayak tegang tuh. Saya buka. Terus pas begitu saya mau melangkah, tiba-tiba kayak ada angin dari arah dalam gitu. Keras banget tuh. Jadi anginnya tuh kena ke saya, push gitu. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa gitu ya? Sempat saya itu ragu-ragu berdiri di depan pintu itu. Saya cukup lama di situ mengamati gitu ya keadaan di dalam. Jadi sebenarnya posisinya itu begitu pintu masuk, kita masuk itu ada ruangan utama di depan, kemudian ada pintu lagi untuk ke ruangan kedua. Kemudian saya lihat juga dari depan sini kelihatan lagi ada pintu yang agak ke pojok itu untuk ke ruangan ketiga. Jadi sebetulnya ada 3 ruangan, 1, 2, dan 3. Begitu pintu masuk sebelah kiri itu bukannya dinding sebenarnya. Jadi dindingnya itu cuma setengah atau sepinggang, kemudian ke atasnya itu pakai kaca besar gitu. Jadi saya itu bisa melihat agak mengintip sedikit karena terhalang oleh bor yang cukup besar untuk nulis. Saya lihat intip sedikit, memang kosong di situ gitu, agak gelap juga. Saya pikir ya sudahlah, saya mau lihat dulu yang kesininya gitu. Hanya terus terang saya takut pada saat itu, agak jiper juga. Lanjutin, jangan. Akhirnya dengan ucap bismillah saya maju gitu. Saya masuk ke dalam. Jadi di dalam itu, di ruangan pertama itu ada meja-meja, kemudian ada kursi tamu juga yang sudah banyak debu gitu ya, debu dan kotor. Terus saya maju, baru saja beberapa langkah tiba-tiba ada sekelebatan bayangan hitam dari ruangan kedua, lewat dari sebelah kiri ke sebelah kanan, lewat begitu aja, set gitu. Saya kan kaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu? Saya diam dulu, ya Allah, itu apa gitu. Jadi bayangan hitam itu lewat begitu saja gitu, set gitu di ruang kedua. Saya maju lagi, sambil lihat ke sekeliling. Meja-meja juga banyak berdebu, kemudian kursi-kursi juga banyak berdebu. Nah, kelihatan bangunan itu sudah ditinggalkan begitu lama gitu ya, nggak ditempatin gitu. Saya pikir ini itu bangunan yang akan saya tempatin untuk tugas saya sehari-hari gitu ya. Saya sempat berpikir apa iya gitu ya seperti ini gitu gedungnya, kok tega banget gitu ya saya ditempatkan di sebuah bangunan yang tua terbengkalai seperti ini gitu. Sempat nggak percaya saya juga gitu, tapi ya udahlah, saya lihat-lihat dulu ke dalam. Sampailah saya di ruangan kedua. Saya masuk ke pintu, kemudian saya lihat di ruangan yang kedua.
ternyata di ruang kedua itu sebelah kiri memang ada pintu lagi, tapi memang sudah dipaten gitu ya, nggak bisa dibuka pada saat itu, jadi si pintunya keras gitu. Nah sebelah pintu itu seperti biasa rumah dulu itu kan pintu pasti di sebelah itu ada kaca gitu, kacanya cukup besar, dan itu terhalang oleh lemari tua yang sudah lapuk gitu ya, terhalang karena saya kelihatan dari bawahnya itu sudah mulai lapuk-lapuk gitu, si bagian bawah lemarinya itu sudah mulai lapuk gitu. Akhirnya saya hanya mengintip sedikit saja dari celah-celah antara kaca dengan si lemari itu, jadi ada celah sedikit. Saya intip ke dalam, di ruangan sebelah itu saya lihat hanya satu pintu dan satu ruangan gitu. Saya belum tahu itu keadaan di dalamnya seperti apa gitu. Ya, sudahlah. Terus akhirnya ketika saya sedang mengamati ke yang sebelah, tiba-tiba terdengar oleh telinga saya tuh di ruangan yang ketiga itu kayak ada orang lagi nyapu gitu. Saya pikir, ini siapa yang nyapu? Kan yang masuk saya sendiri, ruangan itu juga nggak ada siapa-siapa, ini siapa yang nyapu? Jadi kayak nyapu aja gitu, srek. Saya sempat diam dulu gitu beberapa saat, ngeri gitu, siapa tahu ada suara yang bisa saya tangkap gitu, yang suara lain. Ternyata enggak gitu, macam sapu lidi lah, kalian kalau nyapu pakai sapu lidi suaranya seperti itu gitu ya. Akhirnya penasaran, saya balik badan, kemudian sepintas saya melihat kayak dari celah pintu itu memang daun pintu itu nggak ada pintunya, jadi cuman kusennya doang gitu. Saya lihat semacam ada kepala itu nongol, dan dari situ kayak yang ngintip gitu. Jadi kalau kayu ini gini ngintipnya, gitu lagi. Kaget kan saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa gitu ya. Akhirnya Allah, terusin jangan. Ini di hati itu bergejolak gitu. Saya teruskan untuk melihat ke ruangan ketiga atau enggak gitu. Jadi saya diam cukup lama di situ. Dan auranya mulai terasa, jadi badan saya kayak mulai berat, saya mulai kepala saya mulai kelayangan, pusing, tapi saya tahan. Karena kenapa? Kalau saya sampai pingsan itu siapa yang mau tolongin? Karena orang-orang belum ada yang datang ke situ pada saat itu, jadi cuma saya sendiri. Saya survei dulu tempat kan. Akhirnya saya coba juga untuk jalan ke ruangan ketiga, pelan-pelan saya jalan, hening banget, jadi semacam anyep gitu, cep. Kayaknya sih kalau jarum jatuh satu aja kedengeran, karena saking sepinya. Padahal itu keadaan itu baru pagi-pagi tuh, sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi lah pada saat itu. Tapi memang cahaya matahari nggak terlalu banyak masuk ke ruangan itu, karena ventilasi yang di dinding sebelah kanan atas itu cukup kecil gitu, nggak bisa memasukkan cahaya matahari secara total gitu. Terus akhirnya saya masuk, saya lihat gitu, ternyata di ruangan ketiga itu ruangannya gede banget. Dan begitu masuk ke ruang ketiga, saya lihat di ruang ketiga itu ada lagi ruangan gitu. Jadi ada ruangan di dalam ruangan. Ini ruangannya cukup gelap lah gitu ya. Saya lihat itu ruangan apa gitu ya, cukup gelap karena jadi si pintunya tuh menghadap ke arah tembok. Jadi kalau ini ruangan, ini ada lagi ruangan di ujung gitu ya, di ujung ruangan tembok ini. Nah si pintunya tuh menghadap ke tembok sebelah kanan. Itu ada apa kok gelap gitu ya. Oh ya sudahlah, saya udah lihat ruangan itu, terus penasaran, tadi ada yang nyapu di sini. Ya Allah, tuh merinding saya. Jadi saya kalau ingat cerita itu lagi, itu merinding sebenarnya. Bismillah. Terus akhirnya saya lihat ke sekeliling, itu memang kosong gitu, bangku pun nggak ada, meja nggak ada, kursi nggak ada, jadi cuman ruangan kosong aja begitu saja. Karena terus di atapnya pun juga sudah mulai banyak kayak yang bekas bocor gitu ya. Terus akhirnya saya penasaran kan ke ruangan yang gelap tadi. Saya maju, pas begitu mau mendekati si pintu itu, tiba-tiba kayak ada angin besar menghembus dari dalam.
kena saya, pus gitu. Jadi si angin itu semacam belok gitu, pus kena saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa gitu. Itu angin dari mana gitu. Sedangkan kan itu ruangan jelas kosong gitu. Lihat, oh iya, itu ternyata kamar mandi. Kamar mandi kecil, gelap, lembab, bau. Kalian tahu sendirilah, kalau sebuah ruangan yang namanya sudah gelap, lembab, bau, pastinya intensitas dari makhluk-makhluk yang tak terlihat itu pasti akan betah banget di situ. Dan saya mulai nggak enak, perasaan jadi kayak sesak gitu di dadanya, kayak pengap gitu. Ini ada apa? Padahal itu ruangan kosong gitu, tapi pada itu kayak semacam kekurangan oksigen. Kepala saya juga sudah mulai kelejengan, tapi saya tahan terus karena bahaya kalau saya sampai pingsan di situ, sampai kemasukan di situ, siapa yang menolongin gitu. Nah, saya lihat, ya Allah, kok ini kosong gitu. Kebetulan saya pakai handphone, saya lihat nyalain lampu handphonenya, saya lihat gitu. Lihat satu-satu. Jadi di dalam kamar mandi itu nggak ada bak sih sebenarnya, hanya kloset jongkok, kemudian ada keran kecil di bawahnya, dan ember kaleng cat yang kecil gitu ya di dalamnya. Kemudian di atasnya ada ventilasi kecil juga. Saya pikir kan tadi itu angin cukup besar, kalau masuk dari ventilasi yang cukup kecil ini nggak mungkin gitu. Ini tapi angin besar banget, kena ke saya gitu. Ini saya udah mulai merinding, udah mulai nggak enak, badan berat, pusing kepala. Akhirnya saya bilang, saya harus keluar dari sini. Ini nggak benar kalau saya lama-lama di sini. Akhirnya saya keluar, itu Masya Allah, kaki berat, kaki saya berat, nggak bisa jalan pada saat itu. Kayak saya tuh kayak digelayotin apa gitu, kayak ada sesuatu yang pegang kaki saya, itu kaki saya berat. Kemudian saya coba untuk istighfar, saya istighfar terus, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian saya bersolawat juga. Alhamdulillah, lambat laun kaki saya mulai ringan. Saya pun bisa berjalan lagi. Baru beberapa langkah, tiba-tiba di belakang ada suara gitu, kayak bilang, "Psst, psst." Kaget kan saya, lihat, nggak ada siapa-siapa, kosong. Saya benar-benar, tuh, ya Allah, merinding saya, Bray. Terus terang, saya tuh merinding banget kalau cerita ini, merinding karena memang cerita ini nggak pernah saya ceritain ke siapa-siapa. Jadi memang ini pengalaman mistis saya sendiri. Kemudian saya berusaha untuk tidak memperdulikan cerita yang bicara tadi. Saya terus jalan, saya masuk ke ruangan kedua. Di ruangan kedua lagi-lagi suara itu ada. Kali ini lebih jelas banget. Itu astagfirullahaladzim. Saya udah mulai, Allah, udah mulai udah mulai tegang, ya Allah, ini badan saya udah berat, kayak digelandotin gitu, berat banget. Kepala saya udah mulai pusing. Kemudian udah ini kan ditambah lagi dengan debu-debu yang berserakan di situ. Saya mencoba untuk terus istighfar, astagfirullah, Allah. Saya baca. Akhirnya saya keluar dari ruang kedua. Saya masuk ke ruangan pertama. Tiba-tiba, kalian tahu di ruangan pertama kejadian apa yang saya alami di situ? Di ruangan pertama, sebelum saya keluar dari bangunan itu, pundak saya ada yang nepuk. Sambil bilang, "Hei!" Astagfirullahaladzim. Merinding, Bray. Kemudian saya lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Orang pun nggak ada di situ. Terus yang tadi nepuk, yang bilang, "Hei, siapa?" Gak ada orang. Saya seketika langsung lari dengan sekuat tenaga. Saya lari, yang penting saya keluar dari tempat itu. Saya keluar. Saya otomatis harus lewat lagi halaman depan yang ada pohon yang baru ditebang. Kemudian ada tunggulnya. Orang Sunda tuh bilang tunggulnya, jadi akarnya sama di atasnya sedikit itu masih nancep.
Dengan ujung mata, saya melihat ke tempat itu ada yang berdiri sosok hitam. Hitam di situ. Pada itu pagi. Sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi. Dan itu kemudian saya cepat-cepat keluar dari gerbang. Tiba-tiba dari arah seberang jalan, si bapak-bapak yang punya warung ini panggil saya. Pak, kata sini dulu. Ya udah, akhirnya saya samperin ke sana, ke beliau, sekalian melepas ketegangan, sempat shock gitu karena mungkin saya shock, kaget dan lain sebagainya, tegang. Akhirnya saya seperti orang yang melamun pada saat itu. Allahu Akbar. Kaget kan si bapak-bapak bilang gitu. Ada apa Pak? Apa yang Bapak lihat di dalam? Bilang gitu. Saya belum jawab pada saat itu. Karena saya kondisi masih shock, akhirnya si bapak warung itu ambil air putih gitu. Pak, katanya minum dulu. Ya udah, saya minum dulu sambil baca bismillah, istighfar terus, baca bismillahirrahmanirrahim. Saya minum habis, baru situ saya agak tenang. Setelah saya tenang, si bapak itu nanya lagi. Ada apa Pak? Yang tadi Bapak lihat di dalam ada apa? Akhirnya saya ceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir, sampai saya ada di tempat itu lagi. Akhirnya si bapak itu baru cerita. Itu belum seberapa Pak. Warga sini sudah pada tahu kalau bangunan itu adalah bangunan angker, bangunan tua terbengkalai. Coba Bapak lihat katanya kiri kanannya. Ini kiri kanannya adalah bangunan yang sudah tidak dihuni lagi. Kemudian di seberang atau di sebelah warung itu, yaitu berhadapan dengan bangunan tua itu, memang ada juga bangunan yang terbengkalai di situ, yang sudah tidak ditempati cukup lama. Jadi hanya bangunan itu saja yang nanti akan saya tempatin, berarti cuma satu di situ. Yang lainnya itu rumah kosong. Memang di sebelah kiri kanannya ke arah sananya, ke ujung-ujungnya memang sudah banyak rumah-rumah yang rame di situ ya, cukup ada penduduknya gitu. Tapi di kiri kanan bangunan itu nggak ada yang menempati. Kemudian si bapak itu juga bilang kalau orang-orang di sini, apalagi pedagang kayak yang jual kuliner malam ya, kayak nasi goreng, itu kalau maghrib itu nggak berani lewat ke situ. Karena kenapa? Pernah salah satu tukang nasi goreng malam-malam dagang lewat ke situ, tiba-tiba ada yang manggil dari rumah itu, rumah kosong, ada tempat yang kosong, ada yang manggil, ada yang beli perempuan pakai baju putih. Tanpa curiga si tukang nasi goreng itu bikin nasi goreng, terus si perempuan itu bilang, Mas, anterin aja ke dalam, saya mau ambil uangnya dulu. Akhirnya si mas itu setelah beres bikin nasi goreng, masukin ke piring, dia bawa ke dalam. Di dalam itu kosong. Padahal si perempuan itu masuk ke situ dan kosong, gak ada orang. Kaget, dia lari, rodanya dibawa sambil sedikit berlari. Kemudian banyak juga kejadian-kejadian menurut si bapak itu, karena memang dari kios tempat dia jualan itu ke rumah itu kelihatan. Itu kan kalau malam gelap banget, nggak ada cahaya satupun. Tapi terkadang di satu malam di rumah itu banyak aktivitas lalu lalang kayak orang lagi kerja di dalam. Padahal itu nggak ada siapa-siapa di dalam. Itu biasanya setelah lewat maghrib ya, sampai sekitar tengah malam lah. Lucunya si bapak itu nggak ngomong sama saya. Ketika saya masuk ke situ, si bapak itu cuman bilang, oh bapak mau ke dalam, ini kuncinya pak. Nggak bilang hati-hati pak ya di dalam, nggak. Saya tahu itu setelah saya keluar dari bangunan itu, saya eksplor sendiri ke dalam dan keluar dengan muka yang pucat. Kemudian saya kaget, shock dan lain sebagainya, karena intensitas mereka di situ sangat banyak. Ini cerita ini belum saya ceritakan ke orang lain, belum ada di channel-channel lain. Oke, seperti itu dulu cerita episode saya hari ini, cerita mistis, cerita misteri. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di bawah sini. Dan
Dan sebelum saya akhiri videonya, yang bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel ini sekarang. Dan aktifkan notifikasi lonceng, kemudian like, share ke media sosial kalian supaya channel saya juga semakin berkembang. Saya doakan semoga kalian yang menyaksikan video-video saya selalu diberikan sehat walafiat, mulus rahayu, berkah selamat dunia akhiratnya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya. Dan bagi kalian yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, agar segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Kang Ludi pamit, sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see.